Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wiri. Saya ingin memaparkan penjelasan demokrasi Pancasila menurut para ahli-ahli. Di sini saya membaca tentang demokrasi Pancasila menurut Joseph Schummer. Demokrasi adalah suatu rencana institusi untuk mencapai keputusan politik. Individu bisa mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dan memperjuangkan suara rakyat. Begitu menurut konsep Joseph Schummer. Selanjutnya pemaparan yang dijelaskan oleh Sidney Hook. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah secara langsung tidak berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Nah, menurut Sidney Hook seperti berikut. Selanjutnya menurut Philip Schmitter dan Terry Lane Karp, menurut mereka demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Warga bertindak secara tidak langsung melalui kerjasama dengan para wakil yang terpilih. Selanjutnya pemaparan para ahli, yaitu Henry B. Mayo. Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan kebijakan umum atas dasar wakil yang diawasi oleh rakyat melalui pemilihan secara berkala atas dasar kebebasan politik. Berikut menurut 4 ahli mengenai demokrasi Pancasila. Saya Imam Wiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, maaf nih ganggu waktunya. Dengan kakak siapa? Dengan Nurwanti. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kuliah di semester 2. Boleh nanya nggak? Nih, menurut kakak nih, bagaimana negara Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara demokratis? Menurut saya pribadi, negara Indonesia bisa disebut sebagai negara demokratis karena terdapat 5 hal. Yang pertama, negara Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum. Lalu Indonesia juga terdapat kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Terus juga Indonesia ada pemilihan umum yang bebas, lalu ada prinsip mayoritas yang dimana di situ ada jaminan hak-hak atas dasar rakyat. Nah, ini kalau menurut kakak nih, apakah negara kita sekarang ini sudah terjalin sistem demokrasinya? Menurut saya sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu sudah jelas dikatakan bahwa negara Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum. Namun mungkin untuk implementasinya di kehidupan sehari-hari itu masih belum terpenuhi karena faktor beberapa hal. Jadi menurut saya mungkin untuk kedepannya sistem demokrasi ini bukan hanya tertulis di Undang-Undang Dasar tapi juga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Perkenalkan, saya Pilih Zikri dari Universitas Sriwijaya Angkatan 2020 jurusan PGSD. Boleh bertanya nggak Kak? Ya boleh. Ini kalau menurut Kakak sendiri nih ya, untuk penerapan demokrasi di masyarakat itu bagaimana ya Kak? Kalau saya tidak, yang pertama itu ikut menjalankan perdamaian dan keamanan lingkungan, ikut melakukan pemilihan pengurus organisasi masyarakat. Yang ketiga itu kalau kita pikir ikut melakukan musyawarah dan menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat ini adalah kita di saat musyawarah itu menyebutkan usulan kita supaya bagi kemajuan masyarakat, dan yang terakhir ikut gotong royong dalam masyarakat. Kalau menurut Kakak sendiri nih ya, untuk demokrasi Pancasila ini kalau di negara kita ini udah diterapkan secara benar belum Kak? Sayangnya masih belum sih, karena tidak sedikit juga kan orang-orang yang agak bertindak seenaknya, sehingga karena itulah demokrasi Pancasila di negara kita belum
belum berjalan dengan baik dan benar. Oh, berarti intinya itu penerapannya itu belum 100% terlaksanakan ya kak? Ya, tapi untunglah kita juga memiliki tidak sedikit juga orang-orang yang ikut menjalankan demokrasi ini. Oke kak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Boleh perkenalan diri dulu kak? Nama saya Zikri Firandi dari 21 Kegensi 1. Ada apa? Ini kak, izin bertanya dulu ya kak. Kalau menurut pendapat kakak sendiri itu demokrasi Pancasila itu apa kak? Demokrasi Pancasila itu yaitu salah satu demokrasi yang ada di Indonesia yang dalam penyelenggaraannya mengutamakan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, jadi kalau menurut kakak itu penerapan demokrasi Pancasila itu di negara kita ini, negara Indonesia ini sudah terjalin benar belum pak? Menurut saya pribadi sih masih belum, karena kita lihat untuk pelaksanaannya masih banyak yang belum sesuai dengan Pancasila dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia dan masih banyaknya fakir miskin dan terlantar yang seharusnya dipelihara oleh negara tetapi masih tetap terlantar. Oh, jadi intinya itu bahwa penerapan demokrasi Pancasila itu di negara kita ini belum sepenuhnya terjalani ya kak? Iya, menurut saya gitu. Oke, terima kasih kak. Kak, perkenalkan namanya siapa? Yo, Menurut kakak, apa itu pengertian demokrasi Pancasila? demokrasi Pancasila, demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan sebagainya. Menurut kakak, apa itu tujuan dari demokrasi Pancasila itu? Tujuan menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajuan budaya Indonesia tetap ada. Baiklah, terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umuri. Saya di sini akan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama Adi Aradina. Di sini saya akan bertanya tentang demokrasi Pancasila kepada Habib. Menurut Habib sendiri, mengapa negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan demokrasi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan menjawab pertanyaannya secara detail. Oke, dari sini dapat saya simpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena prinsip Pancasila memegang peranan penting dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mempertahankan nilai-nilai agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti mencerminkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ini kayak maaf dan buatnya sebentar. Dengan kakak siapa? Saya Angela Resti, Sekarang sibukannya apa kak? Kuliah atau kerja? lagi kuliah dan sibuk di beberapa organisasi. Boleh tanya nggak? Silakan. Menurut kakak nih, bagaimana negara Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis? Kalau menurut kakak nih? Oke, kalau menurut saya sih negara Indonesia itu sebenarnya merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi terbesar di dunia gitu. Bisa dilihat dari proses demokrasi di Indonesia itu mengalami banyak sekali kemajuan yang sangat berarti gitu. Dan bisa dilihat juga dari perkembangan yang sudah ada gitu, dari pengimplementasian undang-undangnya dan beberapa peraturan lainnya. Nih kalau menurut kakak sendiri nih, apakah sudah terlaksana sistem tersebut di negara kita? Sudah, namun belum dilaksanakan secara maksimal, belum dilaksanakan secara baik dengan secara sempurna sebagaimana mestinya. Terima kasih kak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi tentang demokrasi Pancasila. Nah, menurut kalian apa sih demokrasi Pancasila itu?
Menurut Noto Negoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila ini sendiri berlandaskan sila keempat. Namun, perlu kita ingatkan kembali bahwa sila dalam Pancasila itu memiliki kedudukan yang setara dan menjadi satu kesatuan. Sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya memiliki hubungan yang erat antar sila pertama dan sehingga pada dasarnya demokrasi Pancasila memiliki kaitan erat dengan kelima sila yang ada. Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang keenam, pemerintahan berdasarkan hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.